Malam itu, udara pantai Plengkung terasa lebih dingin dari biasanya. 10 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya tiba membawa peralatan berkemah dan tenda seadanya. Mereka menamakan diri kelompok petualang alam, bersemangat untuk menghabiskan malam di tepi pantai yang terkenal angker itu. Bulan purnama menggantung penuh di langit, memancarkan sinar keemasan yang menyapu permukaan laut. Ombak bergulung lembut, menyapu pasir putih, dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Namun, dari bibir pantai sampai ke hutan di kejauhan, ada ketenangan yang aneh, bukan ketenangan biasa. Dengar, kalian pernah dengar cerita kereta kencana yang berjalan di atas laut saat purnama? Tanya Rino, sosok yang paling pemberani di antara mereka, dengan mata berbinar penuh rasa penasaran. 9 pasang mata tertuju padanya. Katanya, kereta itu milik Ratu Pantai Selatan. Setiap purnama, ia menjemput jiwa-jiwa yang dipinang untuk dijadikan pengantin laut, ujar Nia dengan suara berbisik, nada takut tapi tak bisa menahan ingin tahu. Mereka tertawa kecil, tapi hati masing-masing berdegup kencang. Ada sesuatu yang membuat mereka merinding, walau tak ada yang berani mengaku takut. Api unggun menyala di tengah tenda-tenda kecil, membentuk lingkaran hangat. Suara gelak tawa dan obrolan ringan mengisi malam, mencoba mengusir rasa takut. Namun, seiring waktu berjalan, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan halus. Suara yang aneh dan tidak mungkin berasal dari peralatan mereka. Mereka saling berpandangan, cemas. Dari balik kabut laut yang tipis, muncul sosok yang tak terduga. Kereta kencana bercahaya emas meluncur di atas air, tanpa menyentuh ombak. Puluhan lentera berkilauan menggantung di sekitar 8 kuda putih yang gagah, yang ditunggangi oleh sosok berjubah putih bercahaya redup. Mata semua mahasiswa membesar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang, angin seakan membisikkan larangan. Rino melangkah maju, terpesona oleh pemandangan itu. Aku harus ikut melihat lebih dekat, gumamnya, tanpa sadar melangkah ke arah laut yang semakin menerpa kaki. Rino, tunggu, teriak Putri, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh ombak, dan suara gamelan yang semakin nyata. Rino terus berjalan di antara riak air, mengikuti kereta kencana yang perlahan-lahan menghilang ke arah hutan yang gelap. Beberapa saat kemudian, api unggun padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Suara gelak tawa dan obrolan lenyap berganti desahan angin dan suara ombak yang berubah menjadi jeritan lirih. Mereka mencari-cari Rino, meneriakkan namanya, namun yang mereka dapat hanyalah keheningan. Rino hilang. Malam itu bukan hanya kegelapan yang mengelilingi mereka, tapi sesuatu yang lebih gelap dari malam, mengintai dan menunggu. Halo para sahabat album misteri. Setelah menonton cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe, untuk memotivasi kami membuat cerita video yang lebih menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu, tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng sehingga Anda mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan selamat menonton. Kegelapan pekat menyelimuti pantai Plengkung, seolah menelan segala harapan dan suara. Putri meraba-raba di sekitar tenda, mencoba menyalakan senter. Gemuruh ombak terdengar makin keras, diselingi bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Teman-teman lain juga mulai panik. Rino, teriak Indra, salah satu dari mereka, suaranya bergetar. Namun tak ada jawaban, hanya angin dingin yang menyapu wajah mereka. Hingga fajar, mereka mencari tanpa hasil. Jejak kaki yang tadinya jelas di pasir mulai lenyap, seolah ditelan ombak dan waktu. Rino benar-benar hilang tanpa bekas.
Hari-hari setelah itu dipenuhi kecemasan dan tanda tanya. Telepon mereka berdering dengan kabar dari warga desa sekitar, yang mengatakan mereka pernah melihat sosok putih melintas di pantai tengah malam, sosok yang tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. Putri terus mencoba mengingat kembali malam itu, berusaha merangkai apa yang sebenarnya terjadi. Di lubuk hatinya tumbuh sebuah rasa takut, bahwa Rino tidak hilang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya dari sekadar hilang di hutan atau di pantai. Malam di Pantai Pelengkung bukan hanya tentang ombak dan angin. Ada kekuatan gaib yang tak terlihat, yang mempermainkan jiwa-jiwa yang datang tanpa penghormatan. Teman-teman lain mulai mundur satu persatu, ketakutan dan trauma menghantui mereka. Namun Putri dan beberapa yang tersisa bertekad mencari kebenaran, berani menggali misteri gelap itu meski nyawa terancam. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rino malam itu? Apakah dia masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari dunia yang berbeda? Satu pertanyaan menggelayuti mereka. Jika Rino benar-benar kembali, apakah dia masih manusia? Pertanyaan itu terus menghantui Putri dan teman-temannya yang tersisa, menggerakkan mereka untuk menyelidiki misteri di balik hilangnya Rino. Pantai Pelengkung bukan sekadar garis pantai biasa, yang menyuguhkan keindahan alam. Di balik keindahan itu, tersembunyi kisah-kisah gelap dan larangan-larangan mistis, yang dijaga ketat oleh penduduk setempat. Putri pun mendatangi sebuah desa nelayan tak jauh dari pantai, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Rino. Di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Kiai Malik, yang dikenal sebagai penjaga ilmu tarekat dan warisan spiritual Sunan Kalijaga. Kiai Malik menatap Putri dengan mata tajam, seolah mampu melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Pantai Pelengkung itu bukan tempat sembarangan nak. Di sana, dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Dan yang kamu cari, Rino, telah melewati batas yang tidak semua orang bisa kembali. Ia mulai bercerita tentang Ratu Pantai Laut Selatan, penguasa kerajaan gaib di Laut Selatan, yang dikenal masyarakat sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar, penguasa jiwa-jiwa yang tersesat. Menurut Kiai Malik, kereta kencana yang dilihat malam itu bukan sekadar mitos. Kereta itu adalah sarana pengangkut jiwa yang dipinang Ratu Laut Selatan untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Kalau sudah dipinang, maka jiwa itu terikat untuk selamanya. Tidak bisa kembali ke dunia manusia tanpa bantuan ilmu tarekat yang benar dan pembimbing yang tepat, ujar Kiai Malik dengan suara berat. Putri merasakan ada sesuatu yang mendalam dan mengerikan di balik cerita itu. Dia tahu, kalau ingin menyelamatkan Rino, mereka harus berhadapan dengan dunia mistis yang selama ini tersembunyi di balik gelombang Laut Pelengkung. Namun, menantang kekuatan gaib sebesar itu bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, ilmu, dan tekad kuat. Saat pintu dunia gaib terbuka, mereka harus memilih, bertahan hidup, atau kehilangan jiwa selamanya. 7 tahun telah berlalu sejak malam penuh teror itu. Putri tak pernah berhenti menunggu. Walau yang lain telah melupakan, menghapus kenangan Pelengkung dari hidup mereka. Ia tetap percaya bahwa Rino masih hidup, atau setidaknya, belum benar-benar mati. Suatu malam, tepat saat purnama kembali menggantung di langit, kabar mengejutkan datang dari petugas penjaga pantai. Ada seorang pemuda ditemukan tak jauh dari Pelengkung, tubuhnya kotor, basah kuyup, namun wajahnya persis seperti Rino 7 tahun lalu. Putri berlari ke lokasi. Tubuhnya gemetar melihat sosok itu duduk bersila di atas batu karang, menatap laut dengan mata kosong. Tidak ada keriput, tidak ada tanda penuaan. Rino masih muda. Sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Rino, bisik Putri, air matanya mengalir.
Lelaki itu menoleh pelan, dan dengan suara serak lirih, ia menjawab, "Aku sudah menikah dengan yang di laut." Kata-kata itu membekukan udara di sekeliling mereka. Petugas pun mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Putri mencoba mendekat, namun Rino mengangkat tangannya. Di telapak tangan itu, tergurat tanda seperti sisik ikan berkilau. Kiai Malik yang dipanggil segera ke tempat itu hanya menatapnya dari kejauhan. Jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Dia masih terikat. "Kita harus berhati-hati," katanya perlahan. Di malam yang sama, angin laut berhembus kencang, dan di cakrawala, bayangan kereta kencana kembali terlihat melintas di atas air, diselimuti kabut putih. Rino mulai berteriak, menggigil hebat, lalu pingsan. Saat tubuhnya dibawa ke rumah Kiai Malik, ditemukan secarik daun lontar di dalam saku bajunya yang basah. Tulisan di atasnya bukan bahasa biasa. Kiai Malik membacanya dengan suara bergetar. "Yang sudah ditarik, harus diganti atau lautan akan menjemput lebih banyak. Kereta kencana bukan hanya membawa pergi, tapi juga kembali menjemput untuk menagih jiwa pengganti." Kiai Malik menunduk dalam, wajahnya suram. Ini bukan sekadar peringatan. Ini ultimatum dari dunia yang tak terlihat. Putri terdiam, dadanya sesak. Kalimat itu harus diganti, terngiang-ngiang di kepalanya, seperti gema kutukan yang tak bisa dihindari. Apa artinya Rino dibebaskan, tetapi hanya jika ada jiwa lain menggantikan tempatnya? Siapa yang akan dijadikan tumbal? Rino belum sadarkan diri. Tubuhnya menggigil terus-menerus seakan kedinginan dari dalam jiwa. Di keningnya, kadang muncul embun air asin, dan di mimpinya, kata Kiai Malik, Rino terus mengigau tentang perjamuan di dasar laut, mahkota hijau, dan pilar emas di tengah pusaran ombak. Tanda bahwa batinnya masih berada di antara dua dunia. Kiai Malik kemudian membawa Putri ke ruangan dalam rumahnya, tempat kitab-kitab tua berjajar dalam lemari kayu jati. Ia menarik sebuah kitab tua bersampul kulit kerbau, tertulis dengan huruf Arab Pegon dan aksara Jawa kuno, Manakib Khusus Wali Lautan Selatan. Kitab ini ditulis oleh murid dari salah satu wali Songo. Di dalamnya ada ajaran ilmu tarekat yang bisa memutus ikatan antara manusia dan jin laut. Tapi syaratnya berat, dan tak boleh dilakukan sembarangan. Putri mengangguk. Apapun risikonya, ia tak mau kehilangan Rino untuk kedua kalinya. Maka dimulailah perjalanan rohani dan jasmani, di bawah bimbingan Kiai Malik, untuk memahami laku puasa, wirid, dan zikir yang harus dilakukan berturut-turut selama 3 malam purnama. Namun, pada malam pertama laku tirakat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seekor ular laut sepanjang 13 meter tiba-tiba muncul di halaman pesantren Kiai Malik. Ia menggeliat di atas tanah kering, menatap Putri dengan mata berkilau kehijauan, lalu berdesis. "Tumbalnya belum cukup. Akan kutagih satu persatu." Setelah ular itu menghilang, kabar buruk datang. 2 teman mereka yang dulu ikut berkemah, Wina dan Jaka, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan di rumah masing-masing. Tubuh mereka basah, paru-paru terisi air laut, padahal mereka tinggal di Surabaya, jauh dari pantai. Putri gemetar. Apa itu balasannya? Kiai Malik menunduk dalam. Ya, kereta kencana telah kembali menagih. Jika 1 jiwa kembali, maka 2 lainnya akan ditarik. Dan malam purnama berikutnya sudah semakin dekat. Putri menggenggam tasbih peninggalan ayahnya yang dulu juga seorang santri tarekat. Di dalam dada, rasa takut dan tekad bertarung sengit. Ia tak lagi hanya ingin menyelamatkan Rino,
Ia ingin menghentikan arwah penagih yang terus memburu teman-temannya. Sore itu, Kiai Malik memimpin mereka menuju sebuah sendang tua di balik bukit karang dekat Pelengkung. Di tempat itu, konon para wali dulu sering bertapa dan bersemedi, mengikat batas antara alam manusia dan lelembut pantai. Sebenarnya, bukan lautnya yang jahat, ujar Kiai Malik lirih. Ada makhluk di sana, dari zaman kuno sebelum Islam masuk tanah Jawa. Ia tak suka manusia bermain terlalu dekat. Kereta itu hanyalah perwujudan dari perjanjian lama antara manusia serakah dan makhluk penjaga batas. Dan kalian telah mengusik malam purnama. Putri menggigil. Tapi ia tetap mengikuti perintah sang kiai. Tirakat malam itu dilakukan dalam diam, hanya diiringi bacaan ayat kursi dan zikir ya kohar 313 kali. Tidak ada dupa. Tidak ada tumbal. Hanya hati yang lurus dan keyakinan kuat. Malam bergulir. Sekitar pukul 2 dini hari, Putri melihat kabut turun dari arah laut. Tapi bukan kereta kencana yang muncul. Hanya sebuah bayangan laki-laki berdiri di bibir pantai. Ia mengenakan jaket tua dengan emblem kampus, celananya compang-camping, rambutnya panjang acak-acakan. Matanya kosong, tapi tubuhnya nyata. Rino, desah Putri lirih. Ia melangkah mendekat, tapi Kiai Malik menahan tangan Putri. Jangan. Itu belum sepenuhnya dia. Dari mulut Rino keluar gumaman berat. Aku kembali, tapi tidak semua bagian jiwaku ikut. Tiba-tiba Rino berteriak, tubuhnya bergetar seperti kejang. Suara perempuan tua bergema dari balik tubuhnya. Suara dalam bahasa Jawa halus, tetapi dingin dan menggigit. Ono seng kudu baleni janji. Opo Putri gelem ganteni? Ada yang harus menepati janji. Apa Putri bersedia menggantinya? Putri menatap ke arah Kiai Malik. Apa maksudnya? Kiai menjawab dengan suara pelan, tapi tegas. 7 tahun lalu, Rino melewati batas. Ia dijadikan pengantin. Tapi kini ia ditolak, karena jiwanya tak sepenuhnya tunduk. Jadi harus ada jiwa baru, yang rela datang sendiri, menggantikan tempatnya, atau semuanya akan ditarik satu persatu. Putri terdiam. Tiba-tiba tubuh Rino roboh, seperti kehilangan nyawa. Ia masih hidup. Tapi sukmanya telah ditahan dalam ruang di antara dunia, kata Kiai Malik, semacam lorong gaib yang membelah batas antara alam kita dan mereka. Jika tak ada yang menggantikan, maka kematian akan datang silih berganti. Dan Putri harus memutuskan, menyerahkan diri, atau melawan dengan cara yang belum pernah dicoba. Kabut mulai memudar, meninggalkan pasir basah yang dinginnya meresap sampai ke tulang. Tubuh Rino masih tergeletak, napasnya tersendat pelan. Putri berjongkok di sampingnya, memegang tangannya yang dingin seperti mayat. Tapi jari-jarinya masih bergerak. Itu cukup jadi harapan. Kiai Malik berdiri tegak menghadap laut. Jubah putihnya berkibar ditiup angin. Di tangan kanannya, sebuah tongkat kayu jati berusia ratusan tahun mencuat, tongkat yang katanya pernah digunakan salah satu keturunan Sunan Kalijaga untuk menaklukkan pesanggerahan angker di pesisir Tuban. Sudah cukup, wahai penghuni Laut Selatan, serunya lantang, suaranya menggetarkan udara. Ini bukan tanahmu. Bukan pula hakmu menagih jiwa dari yang tak berjanji. Pergilah dengan tenang, atau hadapi kalimatullah yang tidak akan bisa kau lawan. Langit mendadak gelap meski waktu menjelang subuh. Ombak menggulung tinggi. Di cakrawala, terlihat kabut menggumpal seperti sosok raksasa berselendang.
Wajah perempuan tua samar terlihat di antara riak gelombang, bermata merah darah. Aku diberi wilayah. Aku berhak atas mereka yang melewati batas. Suara itu menggema seperti guruh yang ditelan laut. Kiai Malik menjawab dengan tenang, memejamkan mata dan mulai membaca ayat suci. Lihfedn, kata Bayana Rusid min Al-Gai. Tangan kirinya mencengkeram tasbih kayu cendana yang terus bergerak cepat. Suara ayat bergema, disambung bacaannya Syakur, Ya Kohar, Ya Jabbar, dilantunkan dengan nada tinggi seperti wirid perang para wali. Pasir bergetar. Ombak berhenti. Sosok kabut itu berteriak seperti terbakar. Kami bangsa jin yang dijadikan penjaga batas oleh para pendahulu kalian juga. Tapi manusia kini sombong. Mereka tertawa saat menari di atas batas suci. Lalu marah ketika kami memanggil salah satu dari mereka. Kiai Malik mengangkat tongkatnya tinggi. Tak ada yang boleh mengambil jiwa tanpa izin Allah. Tidak di bumi, tidak di laut. Tidak untuk yang hidup, apalagi yang hanya tersesat. Petir menyambar laut. Ombak terbelah sekejap. Kabut menjerit sekali lagi, lalu menghilang perlahan, menguap ke dalam air. Rino mengerang pelan dan membuka mata. Matanya jernih kembali, napasnya teratur. Putri menatap wajahnya dengan air mata. Kamu kembali? Kiai Malik meletakkan tongkatnya ke pasir. Bukan karena kesaktian saya. Tapi karena tak ada satupun kekuatan jin atau manusia yang bisa menandingi kehendak Allah, jika kita berserah sungguh-sungguh. Langit mulai terang. Azan subuh terdengar samar dari musala kecil di balik bukit. Untuk pertama kalinya sejak 7 tahun lalu, Pantai Pelengkung terasa benar-benar sunyi dan damai. 1 bulan kemudian, Putri dan Rino menghadap kembali ke Kiai Malik, memohon untuk menjadi santri. Bukan untuk mencari ilmu gaib, tapi untuk belajar batas antara rasa ingin tahu dan adab. Kereta kencana tak pernah terlihat lagi. Tapi setiap malam purnama, orang-orang desa masih menyalakan lampu minyak dan menabur bunga di sepanjang jalan menuju pantai, sebagai tanda ingat bahwa alam ini bukan hanya milik manusia. Sebagian orang mungkin tertawa saat mendengar cerita tentang dunia jin, pantai angker, atau pernikahan gaib. Namun, apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Apa yang tak masuk akal bagi akal manusia, bisa saja adalah bagian dari rahasia Allah yang ditutup rapat bagi manusia yang tak tahu adab. Dunia gaib bukan dongeng. Ia adalah bagian dari alam ciptaan yang juga punya aturan, kehormatan, dan batas-batasnya. Kita sering mengira bahwa dunia ini milik mutlak manusia. Kita datang, merusak, berteriak, bahkan menantang yang tak terlihat. Padahal, seperti manusia yang ingin dihormati, makhluk-makhluk gaib juga hanya ingin tenang dalam wilayah yang telah ditetapkan untuk mereka. Mereka baru menampakkan diri saat adab dilanggar, atau saat batas-batas suci diinjak dengan kesombongan. Maka, belajarlah dari Pantai Pelengkung. Jangan hanya menertawakan kisah yang tak kamu pahami. Dunia ini luas, tak hanya ada yang kasat mata. Jika kita menjaga lisan, adab, dan hati, maka yang gaib pun akan menjaga jaraknya. Tapi jika kita terus menghina yang tak terlihat, jangan kaget jika suatu saat mereka menjawab. Tamat.